Baik, Hanif, baik, sambil kami berusaha memperbaiki komunikasi kami bersama reporter Berita Satu Hanif Musyafa yang saat ini berada di belakang gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gelora, di gerbang Pancasila. Informasi yang kami dapatkan tadi bahwa situasi saat ini berlangsung kondusif. Masa aksi saat ini sedang menyampaikan aspirasi melalui mobil komando. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di depan gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Situasinya lebih kondusif jika dibandingkan di depan gedung DPR RI yang berlangsung tadi pagi yang sempat dipukul mundur oleh pihak kepolisian. Kalau gambar yang kita lihat saat ini pemirsa, nampaknya masa aksi yang tadi informasi dari rekan kami Hanif Musyafa mengatakan bahwa komando dari massa demonstran di belakang gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gelora ini dipimpin oleh mahasiswa dari Universitas Indramayu. Dan saat ini masih tengah berlangsung penyampaian aspirasi dari massa aksi. Dan kondisinya pemirsa sekali lagi lebih kondusif jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, tepatnya di depan gedung DPR RI. Saya akan coba kembali menyapa rekan kami Hanif Musyafa. Hanif. Baik, Hanif. Bagaimana dengan Hanif? Apakah Anda bisa mendengarkan suara saya, Hanif? Nanti kita akan ada orator-orator dari kampus-kampus lain. Baik, Hanif. Bagaimana dengan masa aksi yang sempat ricuh tadi pagi di depan Jalan Gatot Subroto? Apakah ini mereka beralih tempat, berpindah ke belakang DPR tempat Anda melaporkan saat ini, atau ini adalah masa yang berbeda? Berdiri kawan-kawan, kita gemakan, kita guncangkan suara mahasiswa yang ada di DPR. Betul kawan-kawan? Maka kita lantangkan hari ini, tanggal 25 Agustus, suara mahasiswa, sumpah mahasiswa. Ya, Said dan pemirsa, memang untuk aksi dari pukul jam 3 ini berbeda seperti tadi jam 12 siang. Kalau aksi jam 3 ini memang lebih banyak diisi ataupun dihadiri oleh mahasiswa. Kalau mobil komando saat ini yang terpusat di depan gedung atau gerbang Pancasila, mereka berasal dari Universitas Indramayu atau Unindra. Tadi kami sempat mendengar sedikit dengan apa yang mereka coba sampaikan. Mereka berharap memang adanya perbaikan dari tata kelola pemerintahan, baik dari DPR RI selaku legislatif maupun para pengisi eksekutif seperti pengisi kabinet Kementerian Merah Putih. Dan untuk saat ini aksi sedang menyampaikan sumpah mahasiswa sebagai harapan mereka untuk mengapa mereka turun ke jalan pada hari ini. Kalau kondisi keramaian ataupun kondisi demonstrasi berbeda juga dengan tadi siang, pada saat ini di depan gerbang Pancasila terlihat memang lebih bisa dikoordinasikan. Kalau tadi siang sempat terjadi kerusuhan dan juga pengerusakan di pinggir jalan, namun untuk sore hari ini setidaknya tidak lagi adanya bentrokan. Walaupun tadi sempat terjadi bentrokan karena sempat terjadi kerusuhan ataupun ketika massa baru saja datang ke gerbang Pancasila, namun untuk saat ini kondisi lebih kondusif dibandingkan sebelumnya, sehingga pihak atau para peserta aksi bisa menyampaikan tuntutan mereka atau aspirasi mereka bergantian di mobil komando. Lihat ada beberapa koordinator lapangan yang bergantian menyampaikan aspirasi dari beberapa aliansi mahasiswa. Dan kami sampaikan juga untuk peserta aksi saat ini memang lebih terkoordinir karena memang mahasiswa lebih bisa dikoordinasikan oleh pihak kepolisian. Kalau tadi misalkan tadi siang terlihat ada beberapa provokator yang coba melempar batu maupun botol air dan juga fasilitas umum, sedangkan untuk saat ini peserta aksi terfokus pada penyampaian aspirasi mereka maupun tuntutan mereka. Bukan lagi hanya sekedar ingin memprovokasi, melempar batu ataupun melempar air botol. Begitu juga dengan kepolisian. Kepolisian terlihat lebih bisa menjaga peserta aksi pada sore hari ini. Jadi untuk saat ini kepolisian berjaga dari dua arah, mulai dari jalan
Gelora menuju Jalan Selipi dan juga Jalan Gelora menuju arah Jalan Gerbang Pemuda, sehingga diharapkan memang aksi terkonsentrasi atau terpusat hanya di depan gerbang Pancasila, tidak lagi melebar hingga memakan ruas jalan ataupun membahayakan para pengguna jalan seperti tadi pagi hingga siang jam 12. Seperti itu, Said. Baik, Hanif, kalau yang Anda simak di sana, apa sebetulnya yang menjadi tuntutan utama para mahasiswa menggelar demonstrasi hari ini? Ya, Said, kalau kami dengar dari isi apa yang mereka sampaikan di mobil komando, memang lebih banyak mengekspresikan ataupun menyampaikan aspirasi mereka terhadap kondisi pemerintahan belakangan ini. Terlalu banyak atau beberapa terjadi kejadian di mana anggota DPR selaku legislatif maupun anggota eksekutif, kementerian, para menteri mengatakan atau mengucapkan beberapa statement yang menjadi polemik di kalangan masyarakat. Inilah yang menjadi dasar mereka atau yang menjadi tuntutan utama mereka agar komunikasi ataupun pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah ke khalayak publik lebih bisa diperhatikan sehingga tidak lagi menyakiti hati rakyat ataupun ini juga mencerminkan bagaimana kinerja pemerintah setidaknya dalam setengah tahun belakangan ini. Mereka berharap atau mewakili latar belakang mereka, ada yang mengatakan mereka pendidikan atau mengenyang pendidikan sebagai guru, mereka berharap agar gaji guru ataupun kondisi guru di masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Ada juga mereka yang mahasiswa yang berpendidikan sebagai peternakan ataupun perikanan, mereka berharap para nelayan ataupun kondisi para petani di Indonesia jauh lebih baik. Begitu juga dengan beberapa aliansi ataupun perwakilan mahasiswa lainnya. Banyak dari mereka membawa latar belakang pendidikan mereka, lalu berharap agar mereka bisa berkarir di masa depan dengan kondisi yang lebih baik, tidak seperti belakangan ini, karena di mana mereka menganggap ada beberapa statement pemerintah yang dianggap menyakiti hati masyarakat sehingga mereka merasa pesimis tentang masa depan Indonesia. Inilah yang coba atau saya bisa tangkap dari beberapa isi orasi mereka. Seperti itu, Said. Baik, demonstrasi di belakang gedung DPR saat ini masih berlangsung kondusif, begitu ya. Kita akan coba, terima kasih Hanif atas laporan Anda. Kita akan beralih ke kawasan Selipi. Ada rekan kami Hidayat Azril di sana. Dayat, di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa kondisinya? Baik, kami sedang memperbaiki komunikasi kami dengan rekan Hidayat Azril yang saat ini berada di kawasan Selipi. Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di wilayah Selipi. Masih di sekitar gedung DPR RI, di mana terlihat sejumlah massa aksi. Ini juga masih ramai nampaknya di kawasan Selipi. Kita akan coba menyapa rekan kami Hidayat Azril untuk memastikan massa aksi yang saat ini berada di Selipi masih bagian dari massa yang tadi melakukan demonstrasi di depan gedung DPR, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, atau massa yang baru saja tiba. Kita akan coba menyapa kembali Hidayat. Hidayat, selamat sore. Baik. Pemirsa, ini adalah visualisasi situasi terkini di kawasan Selipi, Palmerah. Di mana terlihat masih kondusif, meski tidak ada aktivitas lalu lintas yang terlihat. Nampaknya ada jalan ini juga terdampak penutupan jalan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam rangka mengantisipasi demonstrasi yang hari ini berlangsung di gedung DPR RI. Sementara di visual di sebelah kanan layar Anda, pemirsa, ini adalah situasi terkini di gerbang Pancasila, tepatnya di pintu masuk dari belakang gedung DPR RI, yang nampaknya saat ini demonstrasi juga masih tengah berlangsung.
Tadi informasi yang disampaikan oleh rekan kami Hanif Musyafa mengatakan demonstrasi yang berlangsung di belakang gedung DPR RI saat ini cenderung kondusif jika dibandingkan dengan aksi sebelumnya. Nah, pemirsa, saat ini adalah situasi di Selipi di mana terlihat petugas menyemprotkan gas air mata nampaknya di sana. Kami masih sedang berusaha menghubungi rekan kami Hidayat untuk memberikan laporan terkini berkaitan dengan situasi terkini. Ada water cannon yang sedang disemburkan oleh petugas kepada para massa aksi yang mencoba untuk mengurai massa yang tengah berdemonstrasi di gedung DPR. Dan nampaknya petugas kepolisian masih tengah berusaha untuk memukul mundur para demonstran. Kami masih sedang berusaha menghubungi rekan kami Hidayat Azril untuk memberikan laporan terkini apa yang terjadi di